Halo teman-teman, masih bertemu dengan saya Fit Game in the Game. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan game The Evil Within, di mana di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan chapter 14 dan kita memasuki chapter 15. Di chapter kali ini kita akan menyelesaikan semuanya dalam satu video. Dan ya, makin hari makin terbuka bahwa ternyata Dr. Marcelo yang beberapa kali menyebabkan masalah juga, karena dia mengambil karyanya Rufik tanpa sepengetahuan Rufik, dan juga dia bekerja sama dengan suatu agensi apapun, dan Rufik dijadikan, ya mungkin karena balas dendam Rufik juga ke Dr. Marcelo. Tapi masih ada satu misteri yang dimana Leslie ini siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Kalau kapan enggak kita bertanyakan, karena satu pertama nanti deh kita bahas sambil jalan. Oke, kita langsung saja masuk ke gamenya. Oke, teman-teman, kita sudah di gamenya dengan judul An Evil Within. Oke, Kidman. CB201. Lah, Sebastian. Kita bangun di tempat ini. Jarang-jarang nih di tempat save-savean. Ada apa nih? Kok tiba-tiba gini? Nobody here at all? Iya, nggak ada orang pun. Missing. Short brown hair. Brown eyes. Brown hair. Julie. Nickname. Ini ada L, ini I, ini J harusnya. Julia kah? Oke, kita baca ini dulu. Atau kita ke belakang dulu aja. Kita buka dulu. Kayaknya ada yang bisa dibuka deh. Oh iya, tadi mau bahas apa ya? Oh ya, Leslie. Nah, yang gue butuhkan. Kenapa hanya Leslie doang yang diincer? Dalam artian mungkin lebih ke dia itu kunci untuk mesin ini untuk sempurna, atau mesin ini untuk rusak, atau ada yang disembunyikan juga. Internet Detektif Castellanos. Karena kamu dan orang-orang tidak mengerjakan kerjaanmu. Ini perdebatan. Oke. Ruvik? Lah, Rufik sampai sini. Gue usah upgrade dulu nggak? Bentar ya. Leslie melan. Gue nggak pakai melee. Gue gedein kritikalnya aja.
Ada untuk yang 2000 nggak? Oke, dan sekarang lebih ke senjata sih. Leslie. Losing our minds. Losing our minds. Losing our minds. Hah? Losing our minds. Losing our minds. Losing our minds. Brown hair, Losing our brown, minds. brown eyes. This way. Dia kah? Brown eyes. Tapi rambutnya bukan brown. Lah, kok jadi begitu sih Leslie? Hey, wait. G278. Tempat percobaan kah? Optic nerval. Nervals. L. Water BPL. Nah ini mak, tempat apa lagi nih? Kayak tempat normal gitu. Alright, kid, where are you taking me? Ya mau bawa kita kemana nih Leslie? Leslie, kayaknya dia petunjuk deh. IB 950. Kok ada kayak gini? Tong-tong kayak racun gitu. Aman. Pintu itu lagi. This way. This way. Iya. Sabar. Kau nggak mau lari? Come down. This way. Iya, sabar. This way. Sabar Leslie. Pingsan. Di mana nih? Kalau ruangannya sih kayak ruangan tadi ini bekasnya. Tujuan kita. Beacon, just like Joseph said. Oh, beacon. Rumah sakit awal yang kita masukin. Berarti kereta apinya tadi jatuh ya? Ya bener-bener udah hancur semua nih. Dan cuma rumah sakit doang ini yang aman-aman aja. Leslie. Lah. Diteleport. Ini pasti ada sesuatu nih Leslie sama Rufik. Bentar. Not bad. Oke, kita udah sampai sini. Ntar ya, sebelum masuk. Kayaknya udah nggak ada apa-apa. Oke deh, kita masuk. Balik ke rumah sakit lagi. I knew it. Kita kembali ke sini lagi. Banyak pasien yang meninggoy.
Suster itu oke. Ya cuma satu jalan sih, pintu itu doang. Gue coba cek sini. Ada peluru tuh. Cus. Ya dapat lagi. Di dalam sini ada item. Nothing. Oh, sini kah? Apa tuh? Oke. Lah, turun kita. Ini pintu yang biasanya kita temuin di situ. Ini sumpah nih rumah sakit tanda tanya banget. Tanda tanya besar malah. Apa yang disembunyikan di rumah sakit ini? The sedative they used on me must have been my own. I was aware of every slice, every severed nerve, every tug of flesh pulled away from my bones until absolute darkness overtook me. Darkness and pain. 1,000 other sensations as they probed my cerebrum, examined my work. An eternity of intensity, pain, pleasure, rage, ecstasy, blending together into a single piercing noise. Makin gede. Until the darkness was broken by sparks, like twinkling starlight. The pain, the noise, the light blends together, takes shape. It's a place I know so well. My prison, my home. My prison, You my brought home. this on yourself. Cuma ini doang sih jalannya. Turun. Turun ke bawah kah? Enggak deh. Ini tempat awal kita ketemu itu. Ya ini tempat-tempat awal. Gue inget banget. Leslie. Berarti di teleport. Cuma satu tempat doang. Nah penuh sekarang 50 kalau nggak salah maksimal. Pintu mana nih? Sini kah? Kita belum pernah kesini deh. Kalau sebelumnya itu lurus. Oh berarti ke sana. Oke. Setidaknya dapat peluru rifle. Penting banget rifle. Tanpa rifle kita susah. Oke, beberapa senjata udah damage-nya udah gue gedein. Takut masalahnya kalau gue baca-baca ya teman-teman. Ini tuh chapter terakhir. Harusnya kalau nggak salah. Kok ada lambang ini? Lambang apa nih?
toksin, gas beracun. Ya, kita nggak bisa kembali. Ini gas-gas yang dua video sebelumnya, mungkin yang pas kita bertemu kepala brankas itu. Leslie. Leslie. Nah, ini mesin apa nih? Rumah sakit kok dalam banget kayak gini, ya kan? Ntar. Oke, maaf. Saya cek sensitivity dulu. Ya loh, ini rumah sakit macam apa kayak gini? Ada 2 pintu lagi. Oke, isinya itu dengan ini. Oke, lift. Berarti kemungkinan ke sana. Ini apa nih? By the time I realized Jimenez had betrayed me, it was too late. I was so close. He knew it. Knew that I was too focused to notice when he brought those men. They'd never gotten past my traps otherwise. Their device is a perversion of my own. The device I should have created. My data, my equipment, my theories, my mind. They replaced my husk of a body with a new dimension of torment. Suaranya Rufik harusnya itu. Oke, ya. My mind, my body. Kok kayak ngedenger suara Leslie? Kayak let's go. Live ini lagi. Naik. Oke, tanda tanya nih. Dari rumah sakit turun ke basement, ke gorong-gorong, kita naik sekarang. Ruangan apa nih? Apa yang disembunyikan? Woman laundry, men's laundry. Generatornya generator tadi. Ada yang disembunyikan nih dari rumah sakit ini. Gue malah curiga yang mesin-mesin itu sih. Kita nggak tahu ada ini. Gue harus lihat sih ini bola matanya apaan. Brown. Dan bilang ini anaknya yang hilang. Leslie? Senyum dia. Kayak udah normal aja gitu loh orangnya. Petunjuk nih. Udah pasti petunjuk. Dia mau kemana nih? Rufik di atas. Gua kira langsung boom. Biasanya dia tuh sering ikut campur. Akhir-akhir ini jarang ya. Kayak memberikan coba petunjuk atau bisa dibilang hal yang dia tuju udah dia dapatkan mungkin. Karena mesin ini untuk apaan? Mesin yang kita lihat-lihat yang didiskusikan sama Dr. Marcelo. Karena cuma itu doang petunjuknya. Ya, persis rumah sakit biasanya sih. Bisa dibuka. Langsung gini dong. Udah nggak masuk ke lorong-lorong apaan gitu lagi.
Oke, kita save di tempat baru aja. Oke, upgrade dulu. Meskipun dengan sedikit. Oke. Fire rate ya. Duit cuma 5.000. Gue harus manfaatin. Critical bisa sih nih. Charge time, range. Paling ini. Kita main critical. Udah 2.000. Stok nggak bisa. Stok mahal-mahal. Flash gua nggak pakai flash masalahnya. Palingnya persenjataan aja sih. Shotgun reloadnya dah. Gue percepat. Dah. Oke, berarti ini iya benar ini tempat terakhir. Ruangan ini yang kita tuju. Oke, let's go. Harus gue lihat berarti. Siapa ini? Watch out for his eye. What? If you want to live, you avoid Ruvik's eye. Watch out for his eye. What's that supposed to mean? You'll see. Ya, kita balik di sini. Lah, ninggoy dia. Ntar exam dulu. Susah amat. Poor guy. Rest in peace. Oke. Sana berarti kita. Ruvik pasti. Oh enggak. Scene awal-awal yang kita lihat itu. Boom, boom. Nice. Tapi itu otak kanannya kenapa ya? Itu kan? Ya, ada suaranya nih, bro. Oh my god. Ini pasti udah nggak akan bisa kembali lagi nih. Dan apa yang harus gue lakuin? Ada hil-hilan, ada peluru, pasti tempur dong. God damn. Gue harus kemana lagi nih? Atau harus tempur habis-habisan? Miss, pinter dah gua.
Gue miss mulu dah. Mana dulu nih? Halo. Wah, naik dia. Idih. Halo. Misi. Udih. Bakar. Kok ada sesuatu nih? Nancep. Halo. Gua harus ke sana kah? Bentar ya. Apa lagi? Dia lagi. Nah. Hampir. Ih. Dianya di mana? Oh, itu dia. Gua harus incer dia dulu. Hup. Bakar. Dapat. Nice. Sini berputar. Ini apa nih? Cahaya itu. Boom. Nah, dia mau kemana? Let's go, baby. Mana lagi nih? Tip lagi nih pasti mereka. Keberan dulu dah. Ambil item dulu. Harus ke atas gua. Harus ke atas sana. Oh, sana tuh. Tuh hilang nanti dulu. Hilang ada di situ. Let's go. Kok ada suara deket? Oke. Incer yang paling jauh. Aish. Boom. Bakar satu. Nice. Ambil. Bakar. Idih. Ambil. Bukan itu. Nah. Nice. Pancing dulu. Sabar ya. Apa nih? Mouse range. Halo. Ambil lagi. Dia. Bakar. Lama banget animasi bakarnya. Satu, dua, tiga. Nice. Bakar. God.
Sabar ya. Gue harus ngincer dia. Belum. Oke, let's go. Gue lusin dulu. Aduh. Mati nggak dia? Enggak dong. Reload. Hup. Loncat. Nice. Hidup dia. Udah kebuka semuanya. Masih dapat kayak gini ya? Ntar ya, gue ambilin dulu yang bisa diambil. Mata semua nih. Tuh, 2. Nice, dapat space. Tinggal heal-healan di sana doang. Tambah lagi. Nice, let's go. Udah semua. Itu belum. Kira udah semua. Kita udah nggak punya lentera lagi. Karena kita pukul ke Rufik. Cek dulu. Oke. Dan masih ada satu lagi. Sip. Oke, semua itu udah kita ambil. Kita nggak akan bakar juga. Masih ada satu perjalanan lagi kita. Percuma, udah ketahuan gua. Gak keluar kan mereka? Oh, itu dia. Udah kan? 1, 2. Udah. Gue nggak mau ngelawan si berangkas lagi. Astaga, masih ada. Gue nggak lihat. Nongol lu. Soalnya dikira ada satu lagi tuh. Oke, sabar. Oke, waktunya gua naik dulu. Let's go. Udah tuntas loh. Udah deh. Udah gue buka kan? Ntar ada sesuatu nggak di sini? Sih? Sudah.
Sniper dong. Sip. Oke, kita sampai di pintu utama. Apa yang akan kita dapatkan? Pintu lagi. Karena kita udah pasti nggak akan bisa upgrade meskipun kita ada punya banyak tuh. 7.000 bisa sekali sampai 2 kali upgrade yang ringan. Masih battle lagi. Tempat ini mengingatkan dua dengan sesuatu. Hati-hati dulu aja dah. Karena biasanya tempat-tempat kayak gini tuh tempatnya situ. Siapa sih berangkas? Cek dulu dah. Ini pasti gue ngelawan berangkas nih. Ini semua musuh dikeluarin. Oke, cuma 7 lagi peluru itu. Oke, gue lebih pakai pistolnya berarti sekarang. Sebelum gue pencet, gue disarm ini dulu dah. Udah kelihatan tuh depan ada berangkas 2. Oke, let's go. Ada juga sih. Misi banyak banget kalian. Keras banget nih. Aish, sakit. Aduh, di smackdown. Aduh, komplit bet dah. Udah pada meninggal. Iya, meninggal gua. Jangan pakai sniper dah. Oke. Ya boleh pakai sniper. Gue tahu dah. Hup. Atau harus gue bawa muter ya? Hilang ada di situ masalah. Sniper sebenarnya worth it, tapi
Ada kalanya enggak juga misalnya itu senjata. Kadang bagus, kadang jelek juga tuh senjata. Oke, kalau gua turun. Gue buang-buang waktu mereka dulu. Kebagi dua kah? Boom. Dan mereka ke sana. Oke, gue balikan lagi. Sini lu. Ya, nggak kena lagi. Ih. Setrum lu. Tururut. Tururut, 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 tururut. Tururut, tururut, tururut. Satu kelar. Tuh, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Aish. Ih. Ya, penuh darah. Sabar. Oke. Kena lu. Tuh, 4, 3, 4. Borosotkan gua. Tinggal 10 karena jarak dekat cuma dia doang. Okay, let's go. Ada apa nih? Shotgun. Ini yang gue butuhkan. Shotgun gue nambah. Dapat lagi ini. Tadi kalau nggak salah ada hilang. Cus. Turun. Oke, ada pistol lagi di sana habis. Nice. Harusnya ada satu di sini nih. Yap. Oke, sebentar. Oke, ya. Let's go. Kayaknya, aduh, jangan bilang lawan yang bisa teleport itu. Enggak kan? Kalau sampai ngelawan yang teleport itu PR tuh. Ruvik, I created this world. You cannot keep me here. Apa nih? Oh god. Ini kemungkinan nggak boleh kena bola matanya nih.
Sabar. Oke, let's go. Hampir aja buat kesalahan gue. Jangan ambil risiko. Oke, sini dulu. Sip. Itu ya, yang nyamping cepet amat. Random bet. Oh god. Oke, sabar. Kalau gue disarm resiko. Oke. Aduh. Lari. Idih, aduh. Dapat. Balik ke sini lagi. Pintu apaan tuh? Oh, pintu balik. Pintu gua ke sini. Oke, lanjut lagi. Ini bakal lama nih. Karena full bener-bener gua nggak berhenti nih. Di chapter 15 ini. Balik lagi ke sini. Oke, kita upgrade bentar. Gak bisa. Udahlah, save aja lah. Dihancurin tempat upgrade-annya. Oke, let's go. Naik ke atas kan? Here we go again. Kita akan lihat. Oh, atas banget. If I make it out alive, I'm never riding in an elevator again. Semua senjata udah gue reload. Oke, aman. Gue masih ada satu senjata lagi, si Magnum, yang belum pernah gue pakai. Dr. Marcelo. Dr. Jimenez. Tapi ngomongnya Jimenez ya. Nanti itu. Gue ngeliat gue tuh. Leslie. Kayak itu ya. Joseph. Oh, Joseph Kidman juga. Connolly. Oh, dia yang meninggal. Chapter awal dan gue sendiri. It can't be. Ya itulah yang terjadi. Leslie, ada apa? Sebastian, get away from him. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live.
Kenapa? Bullshit. It's Ruvik. He's the one that... Diserang. Here we go again. Leslie, stop. Jangan bilang. Leslie! Ini yang ditunggu-tunggu ternyata. Astaga. Lah, Catman mana? Kebalik tuh. Oh god. Ternyata dia. Rufik yang ngendaliin. Ya lari dulu dah gua. Langsung hilang. Langsung menghilang. Ada. Oke. Pergerak tangan yang kemana? Oke, let's go. Masih lari dia. Telat lagi tuh. Let's go. Let's go. Kanan. Lamaan. Aduh. Oke, gas. Oke, hati-hati. Wah, pas banget tuh. Dapat mobil ini nih. Mobilnya balik kita nyelamatin Joseph.
No 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 no. Gak boleh lu. Mau ngapain lagi nih? Enak lu. RPG. Let's go. Ayo Joseph. Joseph Sebastian. Nice. 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 Miss lagi. Kena lu. Sip. Sip. Nice kok. Sip. Tipis. Sabar. Mamam. Pas banget pelurunya. Dilempar habis-habisan dong kita. Lawan dia dengan senjata kita sendiri. Ayo, Sebastian. Pas banget. Bangun kita. Akhirnya. Magnum nggak pernah gue pakai jadi. Cuma jadi koleksi doang. Berarti yang hidup cuma kita. I created this world. You cannot keep me here. Enggak, gue nggak peduli. Gue nggak peduli. I'm going to finish this. Hancurin. Oh, Ruben Victory. Otaknya Rufik. Pantas kok cuma otaknya doang. Bye-bye. Vital signs, sir. Kidman. Leave that one. And those two. They're not going anywhere. No one can. Yang nyelamatin kita kah? Tapi dari siapa?
yang di tempat yang kita lihat tadi sekilas. Wah, Connelly meninggoy. Dokter ini juga meninggoy. Ruben Victor otaknya udah nggak ada. Siapa nih? Joseph. Oh, si Leslie. Ini yang hilang udah pasti siapa sih? Leslie Winter Leslie. Dia menghilang. Antara dua nih, diambil atau emang dia udah meninggal di dalam. Tapi harusnya waktu meninggal di dalam itu kasusnya sama yang seperti yang lain. Seperti si Connelly, Dr. Jimenez, atau bisa dibilang Dr. Marcelo lah. Rumah sakit jiwa sini. Go! Detective, are you all right? Yeah. Is there anyone else? I don't know. Just give me some real fresh air. Siapa nih? Dia aja bingung, apalagi kita yang udah kayak gitu. 15 chapter sampai. Hah? Leslie? Loh, kok masih ada efeknya? Atau efek samping? Ya bisa dibilang kalau disebut juga sih kalau lagi kayak kita pakai VR sih teman-teman. Dan ini rumah sakit jiwa yang udah lama kalau dilihat dari bangunannya. Sepertinya sudah selesai. Oke teman-teman, kita menyelesaikannya. Ini game juga jujur seru, misterinya banyak, terutama pas setelah saya research sebelum chapter 15 ini ya, saya sebut di video sebelumnya itu next video atau video kali ini tuh bisa dibilang video terakhir untuk di Fluidin. Ternyata banyak hal yang terlewatkan dari kertas missing atau orang-orang yang menghilang seperti Dr. Marcelo nggak saya dapatkan, terus Joseph juga nggak saya dapatkan. Dua itu yang nggak saya dapatkan, dan beberapa koran yang mengenai tragedi-tragedi yang terjadi. Banyak hal juga sih. Ini bisa di skip gak? Machine gun, rocket launcher. Nice. Paling rumit tuh. Oke, chapter 15 selesai dengan 11 jam 18 menit 13 detik dengan kematian 23 kali. Oke, kita dilayarin aja. Sebenarnya ternyata Rufik itu udah meninggal dari awal, karena bisa dibilang Dr. Marcelo itu yang pas di chapter 14 itu ternyata menjebak Rufik dan mengambil karyanya Rufik juga. Dia bersekongkol dengan suatu organisasi yang mungkin bisa dibilang kita lihat di pintu sebelum pas saat di chapter 15 ini kita jalanin.
Yang tadi saya bingung ini logo apa. Kemungkinan Dr. Marcel kerjasama dengan agent atau organisasi tersebut untuk membuat alat ini. Dan ya terjadilah seperti ini. Tapi yang di luar dugaan dari Dr. Marcelo, ternyata Rufik bisa mengendalikan dunia itu secara penuh. Tapi tidak tahu tujuan alat ini dibentuk untuk apa dan untuk siapa. Tapi kalau ya yang dipikirin Rufik mungkin untuk menjebak orang-orang bisa di bawah kekuasaannya dia. Mungkin, tapi nggak tahu juga. Dan ya teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Masih bingung juga penjelasannya mau jelasin seperti apa. Tapi yang scene terakhir tadi kita melihat Kidman melepaskan kita, atau bisa dibilang menyembunyikan kita dari sesuatu. Mungkin itu yang dia maksud order atau perintah. Tapi kita masih belum tahu itu apa. Itu organisasi apa yang dibawa yang memerintahkan Kidman. Mungkin organisasi yang sama dengan Dr. Marcelo. Kita juga tidak tahu. Dan ya, daripada terlalu lama juga, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video game horror ataupun game-game yang lainnya. Dadah. See you.